Perkenalkan, nama saya Prizal Siombing. Di sini saya akan menjelaskan calon skripsi saya yang berjudul Analisis dan Implementasi RESTful API menggunakan arsitektur web service untuk integrasi data kepegawaian. Yang pertama, kita masuk bab 1. Pada bagian latar belakang, di era digital saat ini, hampir seluruh informasi untuk mengelola data pegawai. Namun dalam praktiknya, setiap divisi sering menggunakan aplikasi yang berbeda, misalnya bagian kepegawaian, presensi, dan penggajian. Akibatnya muncul beberapa permasalahan seperti terjadi duplikat data, inkonsisten informasi, serta proses pertukaran data yang masih dilakukan secara manual menggunakan file Excel atau spreadsheet. Cara tersebut tentunya membutuhkan waktu lebih lama dan memiliki risiko kesalahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem integrasi yang mampu menghubungkan berbagai aplikasi tersebut tanpa harus memberikan akses langsung ke database. Solusi yang dipilih pada penelitian ini adalah menggunakan RESTful API berbasis web service, sehingga seluruh aplikasi dapat saling bertukar data secara aman, cepat, dan menggunakan format JSON sebagai standar pertukaran data. Kita masuk ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin, yaitu bagaimana menganalisis kebutuhan integrasi data kepegawaian. Yang kedua, bagaimana merancang dan mengimplementasikan RESTful API sebagai media integrasi data. Yang ketiga, bagaimana menguji apakah RESTful API yang dibangun sudah berjalan dengan baik melalui pengujian fungsi dan respon data. Kita masuk ke bagian C, batasan masalah. Agar penelitian terlihat lebih terarah, maka penelitian dibatasi pada yang pertama, data yang digunakan hanya data pegawai dan data presensi. Yang kedua, arsitektur menggunakan RESTful API berbasis HTTP atau HTTPS. Yang ketiga, format pertukaran data menggunakan JSON. Yang keempat, sistem keamanan menggunakan JSON Web Token atau JWT. Yang kelima, pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Postman pada lingkungan lokal. Kita masuk ke bagian D. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan integrasi data, membangun RESTful API yang aman dan mudah digunakan, serta membuktikan bahwa API dapat berjalan dengan baik melalui proses pengujian. Kita masuk ke bagian E, manfaat. Manfaat penelitian ini adalah secara praktis dapat membantu instansi mempercepat pertukaran data antar divisi tanpa proses manual. Sedangkan secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem integrasi data pada penelitian berikutnya. Selanjutnya, bab 2, teori topik penelitian. Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Pada bagian A, konsep interoperabilitas dan integrasi data. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk mendukung bertukar informasi walaupun menggunakan platform yang berbeda. Sedangkan integrasi data bertujuan menyatukan berbagai sumber data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan mudah digunakan. Kita masuk ke bagian B, arsitektur web service. Web service merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai aplikasi saling berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol HTTP. Saat ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu SOAP dan REST. Pada penelitian ini dipilih REST karena lebih ringan, sederhana, serta lebih cepat dibandingkan SOAP. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, representational state transfer atau RESTful API. RESTful API merupakan implementasi arsitektur REST yang memanfaatkan URL sebagai alamat resource. REST memiliki beberapa prinsip penting, yaitu client dan server dipisahkan, bersifat
stateless sehingga server tidak menyimpan sesi pengguna. Mendukung change, memiliki uniform interface. REST juga menggunakan mode HTTP seperti GET untuk mengambil data, POST untuk menambah data, PUT untuk memperbarui data, DELETE untuk menghapus data. Selain itu terdapat status respon HTTP seperti 200 OK, 201 created, 401 you now to reset, 404 not found, dan 500 internal server error. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, JSON Web Token atau JWT sebagai sistem keamanan API. JWT digunakan sebagai sistem autentikasi. Ketika pengguna berhasil login, server akan memberikan token. Token tersebut harus dikirim pada setiap permintaan API. Dengan cara ini, hanya aplikasi yang memiliki token valid yang dapat mengakses data. Keuntungan JWT adalah lebih aman dan tidak memerlukan penyimpanan session di server sehingga performa menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, perancangan sistem. Pada bab ini dijelaskan bagaimana sistem dirancang sebelum diimplementasikan. Bagian A, analisis kebutuhan sistem. Analisis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Di mana sistem harus mampu melakukan login, menghasilkan token JWT, menampilkan data pegawai, menambah, mengubah, menghapus data, serta menampilkan data presensi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan menggunakan JWT, waktu respon kurang dari 500 milidetik, serta sistem yang mudah dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, perancangan arsitektur integrasi data. Pada penelitian ini, RESTful API berfungsi sebagai middleware atau penghubung antar aplikasi klien dengan database. Artinya, aplikasi presensi maupun pengajian tidak lagi mengakses database secara langsung. Semua permintaan harus melewati API terlebih dahulu. API akan memverifikasi token, memproses permintaan, mengambil data dari database, kemudian mengirimkan hasil dalam format JSON. Cara ini membuat sistem lebih aman dan lebih mudah dikembangkan. Kemudian kita masuk ke bagian C, pemodelan sistem berbasis UML. Perancangan sistem menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram. Yang pertama, use case diagram. Aktor utama terdiri dari aplikasi klien, administrator API. Klien dapat melakukan login, melihat data pegawai, serta mengelola data sesuai hak akses. Sedangkan administrator bertugas mengelola sistem secara keseluruhan. Yang kedua, activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur ketika aplikasi meminta data pegawai. Proses dimulai dari pengiriman request beserta token JWT. Selanjutnya, middleware memverifikasi token. Jika token tidak valid, maka sistem mengirim status 401 to reset. Jika token valid, maka controller mengambil data dari database dan mengirimkan hasil dalam format JSON dengan status 200 OK. Kita masuk ke bagian D, perancangan spesifikasi endpoint API. Penelitian ini memiliki beberapa endpoint utama, yaitu POST login untuk memperoleh token, GET seluruh data pegawai, GET data pegawai berdasarkan NIP, POST menambah data, PUT memperbarui data, DELETE menghapus data, dan GET untuk data presensi. Seluruh endpoint selain login menggunakan autentikasi JWT.
Selanjutnya bab 4 implementasi sistem. Pada bagian A, lingkungan implementasi sistem. Sistem dibangun menggunakan PHP 8.2, framework Laravel 10, database MySQL, Visual Studio Code sebagai IDE, dan Postman sebagai alat pengujian. Pada bagian B, implementasi basis data atau database. Database terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu tabel pegawai, tabel jabatan, tabel presensi, dan tabel klien. Hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key, sehingga integrasi tetap terjaga. Pada bagian C, implementasi sumber kode program atau source code. Implementasi terdiri dari dua bagian utama. Pertama adalah middleware. Yang pertama adalah implementasi middleware validasi JWT. Middleware bertugas memeriksa apakah token yang dikirim pengguna valid atau tidak. Jika token tidak valid, maka sistem langsung mengembalikan respon 401 unauthorize. Bagian kedua adalah implementasi pegawai controller atau fungsi get data by NIP. Controller bertugas menerima permintaan data pegawai, mengambil data dari database, menggunakan query join, kemudian mengirimkan respon dalam format JSON. Kemudian kita masuk ke pengujian sistem atau testing menggunakan Postman. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing melalui aplikasi Postman. Terdapat dua skenario utama. Yang pertama, skenario pengujian pertama, permintaan data tanpa menyertakan token JWT. Skenario pertama adalah mengakses API tanpa token. Hasilnya sistem menolak akses dan mengembalikan status 401 unauthorize. Yang kedua adalah skenario pengujian 2, permintaan data pegawai berdasarkan NIP yang valid. Skenario kedua adalah mengakses API menggunakan token yang valid. Hasilnya sistem berhasil menampilkan data pegawai dengan status 200 OK dalam waktu respons sekitar 45 mili. Hal ini menunjukkan bahwa autentikasi JWT, proses pengambilan data, serta respon JSON telah berjalan sesuai rancangan. Pada bagian E, analisis dan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa RESTful API mampu mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda, meningkatkan keamanan melalui JWT, memberikan waktu respon yang cepat, serta mempermudah pertukaran data menggunakan format JSON. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai. Demikian presentasi calon skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.